kita adalah para pengusaha muda milenial di Kota Bogor. Kita bersama-sama hari ini berdiskusi demi masa depan Kota Bogor dan negara Indonesia. Perubahan itu sedikit demi sedikit. Jangan alergi terhadap perubahan. Kalau kita sudah berubah dari diri kita sendiri lebih baik, maka di sekitar kita juga akan bisa berubah lebih baik. Saya dan istri, ya, Anissa, tentu senang sekali bisa kembali ke kota yang penuh dengan kenangan. Jadi kalau di Demokrat ini ada struktur Serikandi. Nah, Mbak Anissa ini secara ex officio juga memiliki tanggung jawab sebagai Ketua Umum Serikandi Demokrat. Kalau ada yang mau bergabung nih, ada milenial, yang perempuan tapi ya, yang perempuan ya. Yang laki jangan masuk Serikandi. Ada serigala, ada Serikandi gitu. Saya senang sekali setiap kali bisa bertatap muka dengan generasi muda yang tentunya penuh dengan energi, penuh dengan optimisme. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah pertanyaan untuk masalah tawuran. Karena di Kota Bogor ini maraknya tawuran dan kekerasan. Kira-kira dari Bapak AHY sendiri ada solusikah atau tanggapan gitu terkait masalah maraknya tawuran ini? Terus terang ini Bogor ini bukan kota yang aman untuk belajar. Nah, untuk yang pertanyaan keduanya adalah masalah sistem zonasi. Sistem zonasi ini adalah sistem jalur masuk ke sekolah negeri. Kira-kira apakah lebih baik kita meneruskan saja dengan sistem zonasi ini atau lebih baik menggunakan sistem UN? Bagi saya, perketat lagi pendidikan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Perbaiki pendidikan di sekolah, di bangku kuliah. Perbaiki kehidupan bermasyarakat. Itu semua butuh upaya, bukan hanya pemerintah, tetapi juga para pemuka agama, para pemuka adat, para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, partai politik, media, dan semua yang merasa bertanggung jawab terhadap negeri ini perlu duduk bersama untuk meyakinkan generasi muda kita tidak salah jalan dan terlibat dalam kekerasan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan saya terkait dengan sistem zonasi pendidikan? Sistem zonasi ini menurut saya ada baiknya tapi banyak sekali mudaratnya. Menurut saya ketika sekolah-sekolah kita belum pada standar yang sama semuanya, maka menurut saya sekolah dengan sistem zonasi itu akhirnya juga membuat orang bingung. Harusnya negara, pemerintah kita itu lebih korek lagi, lebih bijak lagi gitu. Melihat jangan hitam putih. Karena sekali lagi sekolah kita tuh belum pada standar yang sama semuanya. Ada niat baiknya agar semua bisa merata, tapi jangan juga akhirnya terlalu kaku sehingga malah justru kita semua bingung. Bagaimana pendapat Mas AHY mengenai peran milenial dalam memajukan bangsa Indonesia saat ini? Banyak anak muda di Indonesia kesulitan mencari pekerjaan meski sudah menyelesaikan pendidikannya. Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan kerja, pelatihan kerja yang tidak memadai, dan pasar kerja yang kompetitif. Kira-kira pelatihan apa yang paling baik untuk generasi muda agar siap bersaing ketika sudah lulus kuliah? Dan juga banyak anak muda di Indonesia yang merasa suaranya tidak didengar dalam proses politik. Ada kebutuhan akan terwakilkan dan berpartisipasi pemuda yang lebih besar dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Bagaimana seharusnya generasi muda agar dapat mengambil bagian untuk berkontribusi dalam aspek politik. Maka dari itu, kita pemuda milenial Indonesia butuh sosok pemimpin berjiwa muda seperti Bapak AHY. Bagaimana peran milenial dalam memajukan bangsa saat ini? Nah, ini saya gabungkan saja dengan pertanyaan Nadine. Nadine tadi ya, milenial Kujang, kita punya hak suara, betul ya? Tidak semua negara warganya punya hak yang sama. Kita punya hak itu. Alhamdulillah, artinya kita punya kebebasan untuk menentukan siapa pemimpin kita, siapa wakil rakyat kita. Artinya sama saja kita punya hak menentukan bagaimana masa depan kita. Kalau kita yang merasa punya kapasitas, punya integritas, punya idealisme, diam, dan tidak mau menyentuh-nyentuh politik, jangan kemudian kita protes dan kita kecewa ketika justru mereka yang tidak punya kapasitas, tidak punya integritas, tidak punya idealisme yang kemudian memimpin negeri ini, menguasai politik negara kita. Anak muda harus menjadi motor pembangunan. Anak muda harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Sering saya mengatakan muda adalah kekuatan,
dalam pikiran, dalam tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Jangan sampai generasi muda hari ini tidak punya peran yang besar. Oleh karena itu, suarakan idealisme kita, suarakan keprihatinan kita terhadap isu-isu sosial. Ini isu yang paling mengena bagi anak muda. Ada yang tahu Undang-Undang Ciptaker? Jadi mengapa Partai Demokrat menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Karena di situ banyak hal yang tidak adil. Bagi kaum perempuan, bagi serikat pekerja, bagi serikat buruh, bagi wong cilik. Padahal jutaan pekerja kita, jutaan anak muda kita yang nasib dan masa depannya tergantung dari produk legislatif itu. Pemerintah harus punya upaya untuk menghubungkan antara lulusan sekolah, lulusan kuliah dengan lapangan pekerjaan, dengan perusahaan-perusahaan. 90% tenaga kerja Indonesia diserap oleh sektor UMKM. 60% berkontribusi pada PDB, pendapatan domestik bruto nasional. Jadi teman-teman kita yang bergerak di UMKM jangan kecil hati, justru kita menjadi kontributor utama dalam ekonomi rakyat. As we know that most of young generation now waste and spend much time for playing games on Android, and I think it's kind of crucial problem. How do we to deal with this problem? And the second question is the education system in Indonesia is not equal in quality. What do you think to deal with this problem? I really appreciate your effort in expressing yourself in English, and I hope it will inspire others to follow your path. Saya ingin merespons tentu dalam bahasa Indonesia agar MC kita juga paham. Tadi sedih sekali dia bilang, udah puluhan tahun MC baru sekali ini nggak ngerti apa yang ditanyain tadi. Jadi saya harus bersimpati dengan MC, maka saya akan merespons ini dengan bahasa yang mudah dipahami oleh MC. Berbicara tentang sistem pendidikan di Indonesia ini tadi dipotret, ada ketimpangan yang dirasakan dan real terjadi. We must focus, we must prioritize our efforts and our national budget to improve our educational system supaya semakin merata, semakin berimbang kualitas yang dihadirkan di daerah perkotaan dengan di daerah yang jauh di sana. Bicara tadi, a lot of young generations today are dealing with games misalnya gitu ya. Kemudian juga serba instan, serba media sosial. Ini kita rasakan memang. We can still find a good balance antara mendidik generasi penerus kita sehingga memiliki social skills yang baik, tapi juga memiliki skill sets lainnya yang memang sesuai dengan kemajuan zaman tadi. Yang ingin saya sampaikan, saya titip pertama, mohon untuk diperhatikan kembali kesenjangan guru dan kualitas pendidikan. Jujur Pak, saya masih muda dan mungkin di Cianjur juga saya sebagai guru betapa mirisnya melihat gaji Pak. Terus yang kedua, saya ingin menitipkan kembali bahwasannya perlu diperhatikan keamanan dan kenyamanan untuk perlindungan perempuan gitu. Apalagi dengan luasnya pergaulan sekarang, perempuan saat ini jujur kurang aman seperti itu. Yang terakhir, untuk diperhatikan kembali antara komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Jangan sampai ada penilaian bahwasanya pemerintah itu anti kritik gitu. Saya berdiskusi, berdialog tentang kesejahteraan guru ini hampir di setiap pertemuan perjumpaan saya dengan masyarakat dimanapun, di berbagai daerah, di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Rata-rata mengatakan betapa sulitnya kesejahteraan guru-guru kita, terutama guru-guru honorer. Dan saya sendiri secara pribadi dalam agenda yang paling utama di antara agenda-agenda lainnya dalam perubahan dan perbaikan nanti, di antaranya adalah tingkatkan, perbaiki nasib dan kesejahteraan guru-guru kita. Memang ini adalah sebuah hal yang susah-susah gampang untuk diatasi karena budaya patriarki kita yang masih sangat kental di Indonesia ini. Kalau misalnya tidak ada way out atau jalan keluar dari situ, tentu akan menjadi sebuah permasalahan yang akan seperti gunung es ya. Kita tidak terlihat, apalagi kalau perempuan itu tidak berani untuk bisa
mengadu atau menyuarakan. Pasti perlu sekali adanya intervensi pemerintah tentunya ya. Jadi ini pendidikan keadilan gender ini kita harus suarakan kepada pemerintah yang pertama sebagai yang membuat kebijakan, terus kemudian juga kepada aparat penegak hukum ketika terjadi ketidakadilan, ketidakamanan, hak aman perempuan dilanggar, itu harus ada tindakan yang tegas dari penegak hukum, jangan dianggap itu sebuah remeh gitu ketika ada seorang yang mengadukan tentang kekerasan terjadi pada dirinya. Dan juga kepada masyarakat luas, kepada para laki-lakinya bahwa tentu perempuan itu harus dilindungi. Kita harus lindungi perempuan tapi juga harus memberikan space atau ruang bagi dia untuk berkembang, untuk bisa melakukan, untuk berkarya, untuk bisa menyuarakan suaranya. Dalam menghadapi bonus demografi Indonesia Emas 2045, bagaimana ide Mas AHY untuk dapat mengembangkan sumber daya pemuda Indonesia? Mengingat bonus demografi itu jadi bonus kalau SDM pemudanya baik, tapi malah jadi malapetaka apabila SDM-nya justru buruk dan tidak memiliki daya saing. Generasi muda Indonesia itu sumber daya manusianya semakin memiliki daya saing, competitiveness, competitive advantage. Untuk menghadirkan SDM yang tadi bisa menjawab semangat bonus demografi itu harus memiliki daya saing. Daya saing dari mana? Dari pendidikan, dari kesehatan, dari kesejahteraan. 3 elemen utama dari indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Saya ingin meminta masukan dan arahan dari Mas AHY untuk startup saya sebagai founder Overlanding dan juga pencinta alam. Selamat, semoga sukses startupnya. Saya benar termasuk orang yang senang menikmati alam Indonesia, menjelajah alam Indonesia. Itulah saya bersama kawan-kawan mendirikan komunitas yang namanya Overlanding Indonesia. Fokus saja pada upaya mempromosikan daerah wisata tadi, daerah camping tadi, melalui banyak format, melalui media sosial sekarang, datangkan influencer, datangkan reviewer untuk akhirnya mempromosikan usahanya Deva tadi, startup tadi, dan sekaligus saya sendiri nanti kapan-kapan tertarik juga di Gunung Salak ya? Bagus nggak tempatnya? Bagus ya, iyalah pasti bisa bagus, masa nggak bagus. Kapan-kapan deh, siapa tahu ada waktu kita mampir ke sana ya. Semoga dari sini saya dapat membantu ide-ide buat kedepannya lagi di masa yang akan datang di generasi milenial ini. Semoga kedepannya lancar aja. Semoga Mas AHY bisa membangun negara ini menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi, menjadikan negara ini lebih baik lagi. Seru banget dan bisa membuka wawasan untuk generasi muda sekarang. Dan harapannya ketika untuk kedepannya AHY bisa lebih mengikuti perkembangan zaman lagi dan bisa membuka wawasan untuk generasi muda dan bisa membuka peluang untuk anak muda untuk bisa sukses bersama di Partai Demokrat.